Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Nasi Camde Update. Tembok beton sepanjang kurang lebih 300 meter menutup bangunan warga di kawasan Tajur, Ciledug, Kota Tangerang sejak 2019 hingga saat ini. Tembok tersebut diketahui menutup gedung fitness milik Munir, kini telah meninggal beserta keluarganya. Sedangkan pembangunan tembok tersebut diketahui sebagai salah satu anak dari mantan pemilik gedung fitness tersebut, Asrul Burhan alias Ruli. Penjelasan versi putra Munir, Asep putra Munir, berujar bahwa ayahnya membeli bangunan untuk gedung fitness melalui pelelangan bank pada 2016. Sekitar tahun 2016 membeli bangunan dengan harga murah melalui proses lelang lengkap dengan bangunannya, kata Asep ketika ditemui. Bangunan yang dibeli Munir memiliki luas kurang lebih 1000 meter persegi. Bangunan itu kini ditempati oleh Asep dan keluarganya. Selain tinggal di sana, mereka juga mengelola gedung tersebut sebagai tempat fitness. Asep berujar, sebelum dilelang bank, bangunan yang dibeli ayahnya memang memiliki keluarga Ruli. Ruli menurut Asep lantas mengklaim tanah di depan bangunan tersebut. Asep menyebutkan Ruli mengaku jalan selebar 2,5 meter di depan rumah Asep merupakan hibah dari keluarganya kepada pemerintah. Adapun total lebar jalan tersebut sekitar 3,5 sampai 4 meter. Oleh karenanya, Ruli membangun 2 dinding sepanjang kurang lebih 300 meter di jalan depan bangunan fitness yang juga rumah Asep tersebut. Ketinggian tembok sekitar 2 meter dan jarak antar dinding sekitar 2,5 meter. Dua tembok itu memanjang mulai dari depan gang gedung fitness hingga ujung jalan gang tersebut. Saat dinding itu dibangun, masih ada akses masuk rumah dan gedung fitness dengan lebar sekitar 2,5 meter. Akses sebesar 2,5 meter itu bertahan kurang lebih selama 17-18 bulan. Banjir kemudian merendam permukiman tersebut dan menjebol salah satu dinding pada 21 Februari 2021. Dinding yang jebol selebar kurang lebih 3 meter adalah dinding yang terjauh dari rumah Asep. Dia mikirnya kalau ibu saya yang menghancurin dinding itu, padahal itu kan karena banjir, papar Asep. Ibu saya juga perempuan, gak mungkin mampu buat menghancurin dinding itu, imbuhnya. Oleh karena itu, lanjut Asep, Ruli mendatangi rumah Asep dan gedung fitness tersebut serta mengancam ibu dengan membawa senjata tajam. Ruli tak mempercayai ucapan ibu Asep bahwa dinding itu jebol diterjang banjir. Kemudian Ruli memaksa menutup total akses satu-satunya yang dimiliki keluarga Asep dan pengunjung tempat fitness tersebut. Tak hanya itu, menurut Asep, Ruli juga memasang kawat di bagian atas dinding. Ibu saya sampai sekarang masih trauma karena dikalungin golok. Sekarang cuma bisa diam aja kalau keingetan itu, sebut dia. Karena akses keluar masuk rumah ditutup total, Asep dan keluarganya harus naik turun tangga dan kursi untuk memanjat dinding tembok tersebut. Asep menambahkan keluarganya lantas melaporkan ancaman tersebut kepada aparat kepolisian. Asep berharap permasalahan yang dihadapi keluarganya dapat segera selesai. Kami ya ingin lega lah jalannya, masa ditutup begini, ungkap dia. Penjelasan versi Ruli. Ruli menyatakan bahwa 2 dinding itu ia bangun di atas tanah milik ayahnya, Anas Burhan, kini telah meninggal. Kata Ruli, tanah ayahnya itu masih memiliki akte jual beli AJB. Ya, jalan itu AJB, kata Ruli ketika ditemui. Dengan alasan itu, ia lantas mendirikan 2 dinding di atas tanah tersebut pada 2019. Akhirnya, Ruli menutup total akses salah satu bangunan yang dilewati dinding tersebut, yakni gedung milik seorang bernama Munir, pada 21 Februari 2021. Alasannya, kata dia, sebagian dinding yang ia bangun sengaja dirobohkan pihak keluarga Munir. Adapun pihak keluarga Munir sempat menyatakan bahwa sebagian dinding yang dibangun Ruli telah hancur karena banjir. Posisi sebagian dinding robohnya ke depan, air menerjang dari depan, masa robohnya ke depan, ungkap dia.
harusnya ke belakang soalnya kedorong air sehingga posisi jatuhnya arah ke rumah imbuhnya. Usai dinding tersebut hancur, Ruli bertanya kepada pihak keluarga Munir perihal hancurnya sebagian dinding miliknya. Pihak keluarga Munir kemudian mengatakan bahwa sebagian dinding itu hancur karena banjir. Lantas, Ruli tak dapat menerima alasan tersebut. Saya tanya ke pihak keluarga Munir, siapa yang robohin, nggak ada yang mau ngaku, nggak bagus jadi tetangga gitu, kata dia. Ruli menambahkan ia telah memberikan akses jalan di depan kediaman milik Munir usai Ruli mendirikan dinding pada tahun 2019. Udah dikasih jalan sini, minta jalan sana sehingga pagar dinding beton saya dirobohin, ucapnya. Ruli disebut hendak menjual tanah. Camat Ciledug Sarifudin mengatakan, Ruli mengaku tanah selebar 2,5 meter di depan gedung itu merupakan hibah dari keluarganya ke pemerintah setempat. Lantas Ruli hendak menjual tanah hibah seluas 2,5 meter itu ke pihak keluarga Munir. Namun Munir menolak untuk membelinya lantaran harga yang ditawarkan si ahli waris terlalu mahal. Namun harganya 2 kali lipat dari harga dia beli di bank. Ya dia Munir nggak terima, kata dia. Oleh karena itu Ruli mendirikan 2 dinding itu. Adanya pendirian paksa dinding itu membuat Sarifudin dan pihaknya mengadakan pertemuan antara keluarga Munir dan keluarga si ahli waris. Kami sama Polsek Ciledug mengadakan audien antar 2 pihak keluarga, tapi ahli waris ini nggak pernah datang, ungkap dia. Kemudian Sarifudin mengirimkan secara bertahap 3 surat peringatan kepada si ahli waris. 3 surat tersebut dikirimkan pada tanggal 14 Oktober 2019, 22 Oktober 2019, dan 30 Oktober 2019. Pas kami kirim surat peringatan kedua, dia ngirim surat ke kami, itu tanggal 23 Oktober 2019. Isinya suratnya seolah menantang, kata Sarifudin. Dibangun di atas tanah pemerintah. Sarifudin menyatakan dinding beton itu dibangun secara ilegal, pasalnya menurut dia, dinding itu dibangun di atas jalan milik pemerintah Kota Tangerang. Pemerintah setempat, kata Sarifudin, telah memasang paving block di jalan tersebut, sehingga jalan tersebut merupakan aset dari pemerintah setempat. Sarifudin mengatakan pembangunan paving block itu juga menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD pemerintah Kota Tangerang. Ia menambahkan pembangunan dinding itu juga tidak memiliki izin mendirikan bangunan IMB. Pemerintah menggunakan dana APBD di proses pembangunan jalan itu. Ya kami anggap itu sudah punya pemerintah, terang Sarifudin. Ia mengungkapkan Ruli belum sempat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah yang dibangun dinding tersebut. Dan dia Ruli belum bisa menunjukkan data apa yang dia punya, ungkap dia. Pihak Kecamatan Ciledug telah meminta ke Satpol PP Kota Tangerang untuk membongkar kedua dinding itu. Pada bulan Oktober 2019, Satpol PP telah melakukan persiapan pembongkaran, namun hal tersebut belum sempat terlaksana hingga saat ini. Oktober 2019 itu dari Satpol PP sudah melakukan persiapan pembongkaran, tapi kan di Januari 2020 ada banjir nasional. Kami fokus ke banjir nasional itu, papar dia. Selain karena terhambat hal tersebut, lanjut Sarifudin, pemerintah Kota Tangerang kemudian fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Jadi teman-teman di dinas fokus kegiatan itu, ucapnya.